Uh, jadi topik kita hari ini tentang simbol ya. Sesuatu yang sebetulnya kalau dalam tradisi Protestan tuh dijauhi ya. Katanya orang Protestan tuh adalah orang yang atau gereja yang menolak dua hal untuk ibadah, yaitu simbol dan tradisi. Jadi gue bingung ya kenapa, dan orang Protestan juga sering mengakui itu bahwa kami tuh Kristen yang tanpa simbol dan tradisi atau anti simbol dan tradisi. Dalam beberapa kasus di dalam gereja Protestan sering sekali simbol diabaikan. Coba tanyalah orang gereja ya, kenapa ada bel, kenapa ada salib? Jawabannya hampir pasti, itu cuma simbol. Jadi artinya nggak ada artinya. Ya, padahal simbol itu sesuatu yang penting dalam ibadah. Ibadah itu seperti tubuh ya, darahnya itu adalah simbol. Jadi ibadah kalau nggak pakai simbol, dia menjadi mati. Jadi begitu ibadah atau liturgi, ya ibadah dan liturgi itu sama. Begitu mengabaikan simbol maka jadi mati. Matinya kenapa? Dari mana tahu mati? Terlihat mati, ya seperti menghadapi makhluk mati gitu ya. Semuanya harus digerakkan. Semuanya harus digerakkan. Ibu bapak tahu gak kalau pengakuan iman itu harus berdiri? Tahu. Tapi berdiri gak sebelum disuruh? Ya. Tunggu suruh ya, tunggu suruhan, tunggu diperintah. Itu mati namanya ya. Jadi liturgi kita diisi dengan perintah-perintah. Bel kalau pembukaan berapa kali? 3 kali. Kalau meleset 1 kacau gak? Kacau, jemaat bisa jadi ribut tuh. Meleset teng. Waduh, bunyinya 3 gimana? Teng, teng, teng. Mati nggak tuh? Demen nih jemaat kayak gitu ya. Tapi nggak seperti bel yang bernyanyi gitu ya, berirama, kan lebih asik betulnya ya. Nah, jadi bukti itu ya. Saya kalau persembahan tahu itu. Kapan berdirinya kalau persembahan itu? Pada waktu kantong dibawa dari sana, dari depan, dari sana. Bukan pada waktu berdoa. Doa kan gak harus berdiri. Ya. Tapi tunggu disuruh, karena belum disuruh. Suruh tuh bisa verbal, bisa non verbal. Ya non verbal tuh begini, ya. Atau gambar di sini ada tulisan berdiri gitu. Tungguin itu. Itu mati. Jadi cuman kaku ngikutin gitu ya. Jadi ngikutin aturan. Nah, hari ini kita coba belajar simbol itu apa sih? Jadi kita pertama-tama definisi dulu. Nah, ini ada saudara-saudara punya paper, tapi papernya lebih susah daripada penjelasannya. Jadi saya jelasin aja, nanti paper baca-baca di rumah dengan doa dan segala macam. Lalu ini penjelasannya kira-kira 4 bagian ini ya. Definisi simbol. Simbol itu apa? Ya simbol itu pakai bahasa filsafat macam-macam, banyak, rumit. Saya pakai bahasa yang praktis saja. Simbol itu apa? Lambang. Oke, lambang ya. Dengan tanda sama nggak? Beda. Kalau ini lampu lalu lintas, ini apa? Tanda, bukan simbol. Bisa juga. Indikator. Indikator tuh tanda atau simbol? Tanda. Bukan simbol ya. Ya. Jadi kita berangkat dulu dari simbol ya. Wah, bahasa Yunaninya tuh dulu kalau orang Tuhan
tuan tanah ya, apa raja gitu, bangsawan, kalau udah punya pasukan besar tuh, punya 2 anak, sebelum dia mati, dia punya lempengannya dibelah, dikasih, satu kepada adiknya, satu kepada kakaknya. Lalu adik dan kakak ini hidup sendiri, puluhan tahun, ratusan tahun, punya pasukan, punya anak cucu. Lalu kalau ketemu, berantem atau berbaikan, sama-sama melempar lempengan itu, jebret gitu ya. Itu kan pecahan tuh ya. Itu kalau lempengannya nyambung, ini saudara. Ya, leluhurnya saudara, jangan berantem. Nah, peristiwa melemparkan itu yang konon menjadi peristiwa simbalo. Ya, balo itu lempar, sim itu sama-sama. Ya, jadi sama-sama melempar, simbalo. Balo itu bahasa Yunani lempar, dari situ muncul kata bola. Ya, bola. Jadi itu peristiwa melempar. Tapi yang ingin disampaikan dari pesan simbol itu bukan cuman peristiwa lempar-melempar lempengan. Yang ingin disampaikan adalah bahwa dalam peristiwa melempar itu, momen melempar itu, ada cerita di balik yang dilempar itu. Jadi cerita apa? Cerita tentang masa lalu. Ya, jadi simbol kalau dalam bahasa saya itu ini menyatukan dua zaman. Ada zaman dulu, ada zaman sekarang. Gambar kok terbalik ya. Dulu tuh di mana-mana di kiri ya. Dulu tuh di mana-mana kiri. Kini, singkat. Kita hidup di tahun 2024 sekarang. Kita bisa masuk ke sini enggak? Enggak bisa. Tapi saudara-saudara kan kalau 17 Agustus tuh merasakan getaran yang berbeda enggak? Ada getaran berbeda ya. Itu pada 17 Agustus tahun 45, hampir 1 abad yang lalu. Ya, itu 80 tahun yang lalu. Kita bisa merasakan kira-kira getaran yang sama. Dari mana kita merasakannya? Dari perayaan-perayaan. Ya. Nah, ini perayaan itu kita sebut jembatan ini. Jadi ada yang menjembatani kita yang di sini sampai di sini. Atau peristiwa yang zaman itu kita rasakan getarannya di zaman sekarang. Ada jembatannya. Jembatannya apa? Macam-macam. Apa sih yang membuat kita tergetar dengan 17 Agustus 45? Upacara misalnya. Upacara, bendera, apalagi? Nyanyian, lagu, Indonesia Raya. Panjat Pinang ya, Panjat Pinang. Film. Apa proklamasi. Macam-macam. Ya, macam-macam. Jadi ini yang kemudian kita sebut dengan simbol. Ya. Ini rumahnya apa? Ini rumahnya simbol. Isinya apa? Ya ini. Isi ini apa? Serpihan-serpihan cerita. Serpihan-serpihan cerita yang membawa kita di sini sampai ke zaman ini. Itu yang disebut dengan simbol secara praktis. Jadi serpihan-serpihan cerita ini disusun, direkayasa, masuk kemari, sehingga
ini membawa kita di sini sampai ke sini. Itu yang namanya simbol. Pada tahun 17 Agustus 45 ini ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Orang nyanyikan Indonesia Raya nggak pada waktu 17 Agustus 45? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Yang dibaca cuma proklamasi doang kan. Ya, suaranya juga beda kok itu. Suaranya kan Soekarno kemudian merekamnya di RRI belakangan itu ya. Ya, paling naikin bendera aja kalau nggak salah ya, sama proklamasi. Ya. Ada Panjat Pinang nggak? Nggak ada, boro-boro. Cara belum tentu juga ya, kumpul-kumpul aja gitu ya. Dan bukan cuma ini aja, ada banyak lain juga di 17 Agustus yang tahun 45 yang nggak sampai ke sini. Makanya saya bilang ini serpihan-serpihan. Panjat Pinang belakangan munculnya. Perarakan bendera pusaka belakangan munculnya. Dalam proses perjalanan bawa bendera pusaka dengan kereta kencana belakangan, baru 5 tahun terakhir itu dibawa. Ya zaman Jokowi. Pakai baju-baju daerah belakangan lagi, baru 2-3 tahun, mungkin belum sampai 10 tahun. Ya itu dibawa, baru dimasukkan. Tapi sekarang jadi simbol. Jadi tadi kan bilang simbol itu bisa tambah gak? Bisa berubah gak? Ya bisa. Dalam proses perjalanan. Nah, dalam liturgi juga begitu. Semua tinggal kita ganti. Dulu ini kapan? Dulu ini macam-macam ya. Bisa 10 tahun yang lalu, bisa 20 tahun yang lalu, bisa 2000 tahun yang lalu, bisa 3000 tahun yang lalu. Jadi dulu ini tidak terbatas. Asal ada serpihan-serpihan yang mengingatkan kita pada peristiwa yang lalu, sehingga kita yang di sini hadir pada peristiwa di sini. Ketika kita merayakan 17 Agustus 45 ini. Ketika Yesus bangkit, kita hadir. Ketika Yesus disalib, kita hadir. Ketika orang Israel berjalan dari Mesir menuju Kanaan, kita ikut bersama mereka. Ikutnya bagaimana? Macam-macam. Yang paling gampang, yang paling sederhana terlihat adalah dari pembacaan Alkitab. Karena isi Alkitab kan menarasikan, menceritakan peristiwa yang pernah terjadi 2000, 3000, ya, 4000 tahun yang lalu, ya, 3000 lama sekali. Ya. Jadi menceritakan itu. Musa. Abraham itu 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi 4000 tahun lebih cerita Abraham itu. Waktu dipanggil keluar ya, disuruh kawin lagi itu enak loh dia. Jadi itu lama sekali. Jadi kita ada di situ. Kita hadir. Makanya membaca Alkitab itu bukan hanya menjalankan tugas selesai, tapi menceritakan ulang, menghadirkan peristiwa Abraham ke zaman kita. Itu seorang lektor itu punya peran penting. Makanya lektor itu harus bukan cuman bisa membaca, tapi bisa menarasikan. Ya. Cuman di GKI lektor ditunjuk-tunjuk, kadang-kadang ditembak langsung. Ya, kamu datang, oh tembaknya baca Alkitab gitu ya. Iya. Coba di Katolik jadi lektor harus belajar dulu, bersertifikasi, dilatih untuk membaca, untuk menjadi lektor. Ya. Coba di Islam, membaca kitab suci dari SD dilatih. Mengaji itu harus sempurna. Mengaji itu nggak boleh meleset. Sehingga orang mendengarkan mengaji itu bisa 2 jam. Kalau nusul Quran itu dengerin, orang 2 jam dengerin gitu ya. Nikmat.
Enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Coba lihatin orang Islam penusul Quran, dia baca itu, mengaji itu 2 jam loh. Itu enggak ngantuk. Di gereja ada gak bacaan Alkitab panjang? Ada. Kapan? Mazmur gak panjang. Gak pernah 1 pasal. Kalau yang panjang gak pernah 1 pasal. Ada. Pada waktu Jumat Agung. Pembacaannya Yohanes 18 sampai 19. Ya, 18 sampai 19. Tapi orang GKI gak pernah ngalamin karena dipotong. Cuman 1-2 perikop. Enggak 2 perikop lah, 1 perikop. Paling banter 10 ayat. Itu aja udah pada ribut orang. Iya, udah pada risih. Ya, enggak ada gereja yang baca 2 pasal 18 sampai 19. Dari Yesus mulai ditangkap terus sampai dikubur. Jumat Agung. Tuh udah Katolik dengarkan itu enak. Ya orang nggak ngantuk gitu, dengerin itu. Karena membacanya memang dilatih, disiapkan dengan baik. Ya, jadi membaca Alkitab itu salah satu jembatan itu, simbol. Apa bedanya dengan tanda? Jadi tadi kan saya bilang di sini simbol ini ada berisi narasi. Segala sesuatu apapun berikan narasi menjadi simbol. Kalau saya tunjuk roti, orang biasa, kita lihat roti kita tinggal makan. Tapi kalau ada ceritanya seperti Paulus, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, maka roti itu menjadi simbol. Ya itu menarik kan, orang 1 Korintus 11 itu kan gitu ya. Orang-orang makan, orang lain belum pada datang, yang telat datang, yang kumpul duluan makan. Misalnya untuk 20 orang, kalau kumpul semua 20 orang, tapi yang 10 belum datang. Makanan untuk 20, yang 10 orang yang sudah datang duluan ini ngembat makanan itu. Iya, diembat itu namanya. Makanya dalam 1 Korintus 11 itu ceritanya ada yang mabuk kekenyangan, muntah uger. Yang lain datang kelaparan, kehabisan makanan sampai sakit. Makanya Paulus bilang, aku tidak memuji pertemuanmu. Karena kalau kamu kumpul, kamu nggak makan perjamuan Tuhan. Maka diceritakan pada malam waktu ia diserahkan roti itu menjadi perjamuan Tuhan. Ya jadi orang makan, wah kalau roti. Makanya itu yang dipakai oleh GKI adalah 1 Korintus 11. Waktu perjamuan. Kalau perjamuan ingat. Makanya roti dipecahkan. Kenapa roti dipecahkan dalam perjamuan? Kenapa roti dipecahkan? Sharing. Bukan tubuh Yesus dipecahkan. Masih banyak tuh ya saya dengar seperti tubuh Yesus dipecahkan. Enggak, tubuh Yesus gak pernah dipecahkan kok. Alkitab bilang tubuhnya utuh. Tubuhnya utuh, gak pernah rusak. Gak pernah terpecah-pecah. Tapi supaya terbagi rata. Makanya pemecahan roti itu dipertunjukkan oleh pendeta. Bersama dengan nyanyian Anak Domba Allah. Kan bareng itu. Roti yang kami pecahkan dan cawan minuman adalah perjamuan, adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Lalu pendeta mecahkan roti, jemaat menyanyikan Anak Domba Allah. Kidung jemaat 311, 312. Itu nggak pernah dipakai oleh GKI. Nggak pernah, itu sayang, padahal jelas itu simbolisasinya bagus. Ya, pemecahan itu dibagi. Sebelum kita komuni kita bagi. Kita bagi-bagi dulu supaya semua orang dapat makan. Ya bahkan beberapa gereja yang memecahkan roti itu jemaat. Jadi nggak dipecahkan oleh orang ini, tapi oleh jemaat sendiri. Jadi jemaat maju,
Kasih roti ketulan gede itu. Ibu ambil sesuai jatah ibu, robek sendiri. Yang besarnya berikan orang ini. Orang ini juga ambil, bapak pecahin, kasih lagi. Terus, jadi orang ambil sendiri, pecahkan roti sendiri. Dia makan yang secukupnya seperti doa Bapa kami. Kan sebelum salam damai ada doa Bapa kami. Ya, ada doa Bapa kami dulu tuh. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Lalu seperti doa kita, kata pendetanya ya, seperti doa kita, marilah kita memberikan damai, pengampunan seorang terhadap yang lain. Maka salam damai. Salam damai baru pemecahan roti. GKI bikin rusak itu semua. Salam damai di tempat yang kita nggak tahu artinya apa. Sebelum pembacaan Alkitab. Makanya nggak ada apa-apa salam damai, nggak ada narasinya kecuali perintah. Betul ya? Habis berita anugerah langsung pemimpin ibadah bilang salam damai. Itu perintah, nggak ada narasi apapun. Karena salam damai itu terjadi karena doa Bapa kami tadi. Makanya kalau perjamuan salam damainya dipindahin sudah doa Bapa kami. Kalau enggak berantakan jadinya. Ya, liturgi yang benar tuh nggak pindah-pindah unsurnya. Karena kita tahu liturgi sebagai perintah bukan simbol. Perintah kan ngikutin aturan yang di sinode itu. Ya, bacanya dalam kacamata perintah. Aturan. Ya, undang-undang. Jadi narasi. Jadi apapun diberikan narasi menjadi simbol. Apapun tanpa narasi menjadi tanda. Apapun. Tanda atau alat, tapi bukan simbol. Kita lihat lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Ya. Kalau merah, berhenti. Hijau, berjalan. Tahu ya tandanya ya? Boleh protes? Nggak boleh. Suka nggak suka, merah harus berhenti, hijau harus berjalan. Jadi nggak bisa saudara-saudara naik motor. Kebetulan saya suka dengan warna hijau, saya pandangi warna hijau, bagus sekali warnamu. Nggak bisa. Nggak bisa, salah. Ya. Ada hubungannya gak merah dengan berhenti? Nggak ada hubungannya merah dengan berhenti. Kalau saya jadi penguasa dunia, saya boleh ganti berhenti dengan biru? Boleh. Itu yang disebut dengan tanda. Apa hubungannya merah dengan berhenti? Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Tapi ini tanda kita. Jadi tanda itu mesti objektif. Terima ya, suka nggak suka, terima. Harus terima. Ya, sedangkan simbol mengandung subjektif. Ya, ada bagian subjektifnya. Menghayati roti perjamuan. Belum tentu orang ini sama, betul, enggak. Ada yang sama, tapi ada bagian-bagian yang tidak sama. Penghayatan pribadi. Makanya bicara tentang simbol, itu kalau dalam teori bukunya banyak. Tentang baptisan bukunya banyak. Karena tiap orang punya pandangan, punya teori macam-macam. Coba peraturan lalu lintas, bukunya banyak gak? Enggak, cuma satu. Ikutin ini. Suka gak suka ikutin, objektif aja. Ya itu yang namanya simbol dan tanda. Tadi saya bilang ada subjektif, ada narasi. Itu simbol. Ya, jadi lampu lalu lintas itu tanda atau simbol? Tanda. Bisa jadi simbol? Ya. Bisa jadi simbol? Bisa. Kalau diberikan narasi. Diberikan nilai subjektif. Ya, kalau lampu lalu lintas di Puri ada lampu lalu lintas gak ya? Ada ya, di Pasar Puri. Lupa. Di Pasar Puri lampu lalu lintas itu tempat
tempat janji dengan pasar, dengan apa, siapa gitu ya, waktu muda pacaran di sono, ketemu ya di tempat biasa tuh artinya di bawah lampu lalu lintas Pasar Puri. Maka lampu lalu lintas itu bagi orang tersebut adalah simbol. Ya. Jadi bisa sesuatu. Ya. Bendera merah putih itu simbol atau tanda? Untuk orang Indonesia simbol. Kalau di kontingen Olimpiade masuk kontingen Indonesia, bendera merah putih masuk. Orang Indonesia histeris, tapi orang lain lihat oh Indonesia ikut. Tanda saja. Ya, jadi sesuatu itu simbol menjadi karena subjektif dan narasi. Ya, jadi itu ya, beda simbol dengan tanda. Sekarang jenis-jenisnya apa? Simbol dan tanda dalam liturgi. Jenis-jenis. Ya, orang liturgi macam-macam, mengelompokkan simbol dan jenis. Jenis-jenis simbol. Ada yang bilang visual dan tidak visual, tidak kasat mata. Apa namanya? Visual, kalau tidak lawannya visual apa? Invisual atau apa? Invisible, visible dan ya, kalau bahasa itu sih pakai in atau pakai a ya, pokoknya itulah invisible, invisual ya, visual. Ya, ada yang membedakannya dengan mengelompokkannya dengan verbal, non verbal, macam-macam lah, macam-macam. Tapi asal kita tahu, oh ada yang materi, ada yang non material atau immateri ya, apa aja lah, material, biar lengkap. Jadi macam-macam pengelompokannya, tapi asal kita tahu ada yang bersifat benda, ada yang bukan benda, ada yang abstrak, ada yang konkret, kira-kira gitu. Yang sering kita bicarakan simbol bentuknya yang ini, yang terlihat. Ya, apa sih tampilan liturgi yang simbol? Salib, paling mudah salib. Kenapa salib? Ya, kenapa salib menjadi simbol? Ada narasinya. Apa sih yang disampaikan oleh salib? Peristiwa salib, ya, peristiwa Kristus. Untuk orang lain salib bukan peristiwa Kristus. Ya, di dunia ini banyak orang ateis pakai kalung salib. Kalung salib. Saya pernah ketemu orang di sini salib, di sampingnya kalung-kalung yang lain, ada Siddhartha Gautama digabung juga. Untuk dia pajangan. Saya senang dengan salib katanya. Kalung salib itu bagus. Dia senang, ya senang doang, untuk dia pajangan. Jadi simbol begitu tanpa narasi, dia menjadi tanda, menjadi pajangan, menjadi yang lain-lain. Salib bisa menjadi pajangan di gereja ketika kita tidak memberikan narasi. Mungkin kalau saya bilang salib, orang nggak begitu masuk gitu ya. Nah, baru mau ngomong. Alkitab tuh simbol atau pajangan? Udah mulai jujur ya dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya. Jadi jenis-jenisnya, wujudnya nanti akhirnya masuk wujud, itu
dinilai juga dari pemakaiannya. Yang saya sebut dengan tutur, gestur, dan postur. Postur itu posisi, ya, penempatan. Posisi, ya, penempatan. Bagaimana kita menempatkan Alkitab itu menjadikan Alkitab itu simbol atau cuman pajangan. Kenapa dalam ibadah ada Alkitab? Di dalam ruang ibadah ada Alkitab. Simbol kehadiran Tuhan. Alkitab adanya di mana? Dalam ruang ibadah. Dia. Ketika Alkitab untuk diapain? Dibaca kan? Karena Alkitab yang penting adalah isinya. Ketika dia ditempatkan bukan untuk tidak berhubungan dengan tempat pembacaan, maka dia menjadi pajangan. Contoh yang nggak pernah terjadi di gereja, Alkitab taruh di sini. Ini nggak menyinggung siapa-siapa kalau saya ngomong gini, karena nggak terjadi di gereja. Itu jadi pajangan. Kalau yang mau sedikit menyinggung atau banyak menyinggung, begitu Alkitab ditaruh di altar, dengan buka begini, maka dia jadi pajangan. Banyak yang tersinggung? Tersinggung itu. Iya, itu jadinya pajangan. Apa? Iya. Dia kan gak ada apa-apain. Dipasang. Jadi Alkitab taruhlah di mimbar untuk dibaca. Supaya tempatnya memang Alkitab besar itu untuk dibaca. Bukan untuk dipajang. Jadi posisinya di sini. Hati-hati dengan postur. Memimpin pengakuan iman rasuli. Di mana? Tengah, mimbar, atau tergantung pemahaman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu apa? Ikrar. Ikrar apa? Iman, pengakuan, kredo, syahadat. Nggak menjelaskan apa-apa. Menarasikan apa sih pengakuan iman rasuli? Siapa yang ngomong? Mengingat janji baptisan. Itu kan perintahnya gitu. Ya, instruksi liturgisnya, formula liturgisnya. Dengan mengingat janji baptis. Waktu kamu dibaptis, kamu mengucapkan percaya kepada Tritunggal. Apakah kamu percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, aku percaya. Apakah kamu percaya kepada putranya yang dikandung dari Maria, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, bla 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 bla? Ya, aku percaya. Apakah kamu percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan dan sebagainya? Ya, aku percaya. Maka saudara-saudara, kepada yang bukan calon baptisan, kepada jemaat kan, bersama dengan pengakuan yang baru diucapkan oleh para calon baptisan hari ini, kita mengulang janji baptis kita. Maka kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, kalau nggak ada baptisan, nggak ada calon baptisan.
Jadi langsung melakukan iman rasuli, makanya dengan mengingat janji baptis kita. Jadi ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mengingat janji baptis. Mengulang janji baptis. Di mana baptisan dilakukan? Gereja itu di mana maksudnya? Enggak, baptisan dilakukan di bejana baptisan. Di bejana baptisan. Jadi kalau ada gereja yang bejana baptisannya nempel, pimpin dari situ. Kalau enggak nempel ya enggak apa-apa, enggak usah. Tapi jangan di mimbar. Mimbar itu pemberitaan firman. Lebih baik di mimbar kecil. Di mimbar kecil. Lebih umum sifatnya. Ya, mimbar kecil untuk persembahan juga kan orang di situ. Ya, jadi sebaiknya yang bagus. Kalau GKI Kuitang bejana baptisannya ada terus di situ. Di beberapa gereja bejana baptisannya malah permanen. Jadi bagus kalau mimpin dari situ dengan mengingat dulu kita dibaptis di sini. Lalu kalau pemimpinnya di sini, orang di sana mukanya kemana? Ngadepnya. Bukan ke sana, ke sini. Bukan cuman mukanya, badannya, bodinya dimiringin. Ya sering tuh terjadi kalau sini orang paduan suara. Paduan suara ngadepnya ke sono. Orang yang mimpin di sini ya jangan ngadep ke sono. Putar kayak gitu ya. Kasih contoh gitu. Ya putar paduan suara tahu itu ngadep ke situ, bagus tuh, cantik. Posisi umat gimana? Gestur umat. Ketika pengakuan iman rasuli. Kenapa tegap? Pengakuan iman rasuli itu apa? Ikrar apa? Bukan pengakuan iman rasuli itu, mengulang janji baptis. Waktu saudara-saudara dibaptis, ibu bapak dibaptis, gesturnya bagaimana? Oke, kalau tidak berlutut berdiri, tangannya bagaimana? Di depan. Boleh begini. Boleh kalau mau pegang di sini, pegang di sini, tapi biasa aja kan. Ya kalau pemimpinnya pegang mic, biasa aja, boleh begini. Waktu kita dibaptis kan tangan kita begini, kalau dewasa. Nggak harus, bukannya nggak boleh, nggak harus. GKI bener. Pedoman buku liturginya atau pedoman tager saya lupa. Kayaknya buku liturgi. Tulis sikap sempurna. Yang bilang sikap tegap itu yang mimpin pengakuan iman rasuli, harus bilang sikap tegap. Sikap sempurna. Sikap sempurna sebagai orang yang dibaptis, bukan sebagai militer. Ya, saya pernah di-stopin loh. Saya waktu itu jadi tamu di salah satu jemaat GKI. Pemimpin ibadahnya nyetop. Pengakuan iman rasuli saya lihat nggak ada yang berdiri tegak, di-stop di tengah jalan. Nah, waduh. Tapi saya diam aja lah, saya kan tamu ya. Saya. Karena semuanya nggak gitu. Jadi ya udah diem lah. Padahal ya nggak harus. Nggak harus, orang begini kan nggak salah. Waktu dibaptis tangan kan begini. Kita mengulang janji baptis. Pengakuan iman rasuli itu bukan ikrar sumpah pemuda. Ya. Nggak ada kata ikrar di dalam pengakuan iman rasuli. Yang bilang ikrar tuh ya penyelenggara, petugas-petugas. Nggak ada kata ikrar. Kita mengulang janji baptis. Jadi misalnya itu harus pemahaman dengan, jadi itu ya, simbol itu selain narasi, tapi juga dia diperlakukan
melalui tutur, gestur, postur. Kadang ditambah dengan busana, tapi oke lah busana nggak terlalu ini, tapi tutur, gestur, postur. Ya, jadi tampilan apa? Simbol, bisa benda. Tadi bilang salib, Alkitab bisa non benda. Ya, non benda, prosesi, peristiwa baptisan, air termasuk benda, ya, air. Narasinya selalu menarasikan ke masa lalu. Jadi nggak bisa bilang ini cuma simbol, tapi harus bilang ini menyimbolkan apa. Dan semua hal dalam liturgi adalah simbol, karena liturgi adalah perayaan. Bahasa perayaan adalah bahasa simbol. Semua yang terjadi dalam perayaan adalah simbol. Khotbah juga simbol kok. Khotbah itu simbol. Jadi kalau udah dengerin khotbah bukan berarti jadi orang Kristen tulen. Ya saya udah dengerin khotbah dia, yang nggak apa-apa dengerin khotbah, tapi belum terimplementasi dalam hidup. Khotbah ini kan menceritakan yang di sini. Idenya dari sini. Dari ajaran Yesus. Jadi kira-kira itu. Jadi dia bisa benda, bisa non benda. Ya. Prosesi. Prosesi itu apa sih? Simbol atau bukan? Menyimbolkan apa? Perarakan umat. Umat siapa? Umat. Masa lalunya apa? Apa? Orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi ketika kita berprosesi, kita berjalan, itu menyimbolkan kita adalah bagian dari umat Israel menuju tanah perjanjian. Menuju tanah perjanjian, berjalan. Makanya kalau pas prosesi petugas mau masuk, pas jemaat mau pas datang gitu, jangan nyelonong ke depan. Jangan nyelonong di depan Alkitab. Ikut di belakang prosesi, sama-sama berjalan. Bukan nggak boleh berjalan. Ada satu jemaat, saya jadi jemaat waktu itu. Ada satu jemaat gereja ya, GKI, mau ikut di jalan, berjalan dengan petugas itu nggak boleh. Suruh tunggu dulu sampai dia selesai di sini. Enggak, itu bukan prosesi. Prosesi itu adalah prosesi jemaat. Jadi kalau kita ikut di belakang Alkitab, di belakang petugas itu nggak apa-apa. Ya nanti waktunya duduk, tempat duduk ya duduk, yang petugas kemari. Ikut jalan di belakang, bukan di depan. Bukan nyelonong, cucuk, ikut nyanyi bersama. Karena dulu juga begitu, sebetulnya begitu, cuman kan nggak praktis ya. Jemaat datang setengah jam sebelumnya, masa tunggu di depan, kita nggak ada bangku. Kalau gereja-gereja lama ada yang namanya atrium. Jadi atrium itu tempat orang kumpul dulu, lalu masuk sama-sama ya ke dalam. Kalau kita enggak, tapi masuklah sama-sama dengan petugas ketika yang terlambat. Makanya kalau ada lilin Advent gitu ya, lilin jalan di depan. Bagus, tiang awan, tiang api orang Israel. Jadi lilinnya nggak usah diceklek-ceklekin di depan, di altar. Bawa satu lilin jadi tiang api kan, bagus kan, punya simbol. Makanya di gereja Katolik pintu itu ada apa? Air apa itu? Namanya air suci, tapi air apa itu? Tadi prosesi tadi. Air apa? Mau masuk tanah suci lewat Sungai Yordan. Itu air Sungai Yordan. Cantik ya ceritanya ya. Cantik ceritanya. Jadi
Itu air sungai Yordan, orang masuk ke sungai. Oh, kita orang yang dibaptis, makanya orang Katolik kalau masuk, saya orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masuk ke sungai Yordan. Masuk, ini tanah suci. Ada satu gereja di Jenewa, itu dia nggak pakai gitu, WCC ya, gereja, Dewan Gereja Sedunia. Tapi ada gambar, lalu gambar pembaptisan Yesus. Pas di pintu itu. Jadi begitu masuk, kita bersama dengan Yesus dibaptis. Lewat sungai yang pembaptisan Yesus itu. Jadi di pintu. Di Indonesia ada 2 gereja yang bejana baptisannya di depan pintu. Di tempat, kira-kira yang tempat Pak Lukas berdiri itu, di pintu itu. Jadi ada bejana baptisan ditaruh di situ. Kalau membaptis ya di situ. Jadi kita masuk memang lewat baptisan. Ya, bahasa-bahasa simbol itu cantik ya. Jadi baptisan bukan cuma ditonton, tapi juga peristiwa baptisan kan peristiwa masuk ke sungai Yordan itu. Lewatin sungai Yordan. Itu gerejanya ada di Sibolga, Sumatera Utara, gereja Katolik. Satu lagi ada di Purwodadi mungkin ya, GKJ. Purwodadi, yang sengaja menempatkan bejana baptisan di pintu. Jadi kalau orang mau masuk ke gereja lewat pintu itu, orang agak minggir-minggir dikit karena ada bejana baptisan. Jadi lewatin air, lewatin sungai. Lalu keluar juga lewat air itu. Juga menyimbolkan, simbol apa itu? Ini gereja melambangkan apa sih? Bangunan gereja itu ya, interior gereja itu menyimbolkan apa? Ada yang bisa cerita nggak? Gereja itu punya simbolisasi loh. Ya, bangun gereja punya imajinasi simbol tertentu. Batrano keluar dari Batra kan jadi umat yang baru, Nuh ya. Ya, makanya gereja tuh nama aslinya Naos. Naos itu artinya bahtera. Perahu, makanya gambar gereja, lambang gereja banyak yang bahtera ya. Termasuk GKI ya kalau nggak salah. PGI, bahtera tuh banyak gambarnya. Tapi yang lebih jelas lagi dalam baptisan, kalau dibaptis kita diapain sih? Kalau arti baptisan tuh apa sih? Hidup baru, lahir baru kan? Dari rahim. Dari rahim. Makanya orang keluar itu ada air. Kita dilahirkan lagi. Diutus itu ke dunia sebagai umat yang lahir baru. Makanya gereja-gereja banyak yang ininya, interiornya dibuat gelap. Seperti dalam kandungan. Iya. Dalam kandungan. Kita ini satu kandung dari ibu kita, yaitu eklesia, gereja, Kristus, ya Kristus. Itu ibu kandung kita. Jadi kita satu saudara kandung. Ya, cantik ya gambaran itu. Kalau GKI Surya Utama, ada anggota jemaat lain sering kebaktian di GKI Surya Utama lalu cerita ke saya juga kaget. Saya nggak sadar di atasnya itu ada gituan-gituan apa itu, kayak tiang-tiang gitu, garis-garis gitu ya. Dia bilang, Pak, saya masuk GKI Surya Utama seperti saya berada di ikan Yunus. Katanya. Oh, cantik sekali. Iya. Mungkin yang bikin gak sadar, saya pun gak sadar. Tapi cerita Yunus itu adalah cerita yang disampaikan oleh tradisi Lutheran dalam doa air bah untuk baptisan. Isi doa air bah adalah seperti Roh Allah melayang-layang di air,
Seperti umat Israel masuk dulu ke air, mati dulu. Seperti Yunus masuk dulu ke perut ikan, mati. Lalu muncul di Niniwe sebagai nabi yang menjalankan perintah Tuhan. Seperti Kristus mati dulu, lalu menjadi Kristus. Maka kini umatmu mati dulu melalui baptisan dan menjadi umat yang baru. Sebuah cerita yang menarik. Cerita yang menarik. Jadi itu tradisi, itu gambaran-gambaran Alkitab itu banyak sekali untuk menjadi simbol. Dan air ya, terutama air di gereja-gereja kita jarang sekali menyimbolkan, memakai air sebagai simbol. Padahal di Alkitab banyak cerita air. Air ciptaan Tuhan bukan? Allah menciptakan air. Allah nggak menciptakan air. Di kitab Kejadian Allah nggak menciptakan air. Air sudah ada. Roh Allah sudah ada dalam air itu. Ya, kalau orang yang bahasa Ibraninya jelas Pak ya. Bahasa Ibraninya air itu mayim. Sorga itu shamayim. Jadi di dalam shamayim ada mayim. Dalam sorga itu ada kata air. Cantik ya. Orang tulis Alkitab itu bagus ini. Makanya ketika penciptaan itu Allah cuma memisahkan air atas, air bawah, air darat, air. Jadi air itu punya roh Allah. Ya, saya berhenti dulu. Ya Pak. Ya, yang pertama warna itu tanda, Pak. Yang pertama warna itu tanda. Sebagai tanda dia sifatnya objektif. Maka di GKI tanda itu warna itu objektif aja. Suka nggak suka hari ini hijau, suka nggak suka hari ini merah. Lalu orang ribut dengan tanda warna. Kalau salah warna orang ribut. Karena kita memerlukannya sebagai tanda. Padahal warna juga bisa jadi simbol kan. Ya, warna bisa jadi simbol. Kenapa kita nggak membuat menaikkan harkat warna itu menjadi simbol. Dalam hidup sehari-hari warna menjadi simbol. Ada istilah saltum kan, salah kostum. Iya, kita alamin itu karena apa? Warnanya salah. Saya datang ke kematian orang Tionghoa dengan warna merah misalnya. Ya nggak apa-apa kok, dia juga nggak percaya gitu-gituan. Tapi kita juga risih kok yang pakai. Coba cemplungin dia di warna merah masuk ke kematian. Oh nggak apa-apa, yang mati juga orang Kristen, anak-anaknya Kristen. Saya juga nggak percaya gitu-gituan, tapi tetap lu risih kalau pakai gituan. Ya, jadi ada saltum. Kenapa dalam liturgi kita nggak pakai warna yang menjadi simbol? Sehingga orang nggak ributin hari ini putih atau hitam. Ya. Kalau mau menggambarkan yang megah-megah, bangunan megah itu warnanya apa Pak? Putih. Yang namanya White House itu bukan di Amerika, kan di Jakarta juga, Indonesia juga White House. Putih, kalau putih itu selalu agung. Ya, kalau hitam itu apa, gambaran apa? Sedihan, apa lagi? Gelap, apa lagi? Kekuatan juga kan? Kekuatan juga. Ya, iya, toganya gelap. Iya, iya. Karena baju pendeta itu, toga pendeta adalah toga dosen, guru, ya, sarjana. Jadi di Eropa zaman dulu
orang sarjana pakai toga kalau ngajar. Kalau guru-guru ngajar pakai topi. Dingin itu tangannya dimasukin juga karena dingin juga pakai tangannya besar. Jadi sambil ngajar ya pakai toga itu. Semua sarjana, makanya sama dokter, hakim, semua sarjana yang disebut domine. Ya, DS itu, domine, dominus itu semuanya pakai toga. Ya, beda dengan Katolik. Katolik bukan toga guru, tetapi toga imam. Maka ketika Luther atau dan Martin Bucer ya di Jenewa ada Martin Bucer, di Jerman ada Martin Luther, mau mimpin ibadah sudah ditolak oleh orang Katolik, pakai apa? Luther guru. Jadi saya pakai baju sarjana saya waktu pimpin kebaktian. Dia nggak pakai baju imamnya. Kira-kira gitu. Ya. Kalau misalkan pas pembacaan firman, itu ada orang yang bawa kayak panji-panji, terus dia ke tengah jemaat, terus pendetanya naik agak kayak ada panggung kecil, baru dia baca firmannya, Pak. Iya. Gejayan gitu. Dan peterongan. Apa? Sama Nudi. Ya peterongan kan sama Nudi. Saya belum bicara penyimpangan simbol. Ya. Waduh. Ini rahasia negara, Pak. Tadi sudah menyinggung sedikit ya. Jadi simbol itu bisa menyimpang kalau salah tidak proporsional. Dia menjadi tanda, derajatnya lebih rendah. Menjadi pajangan atau menjadi berhala. Jadi ini penyimpangan atau tanda lah 3 jadi tanda, tapi tanda punya klasifikasi berbeda. Nah, pajangan salah satu bentuk pajangan adalah teater. Susah ini bahasanya ya. Teatrikal. Untuk tontonan. Bukan cuma baca Alkitab. Baju toga juga kan bisa. Jadi teatrikal tanpa arti. Tapi enak dilihat. Nyanyian juga gitu. Musik-musik di GKI banyak yang udah jadi teatrikal. Ya, keren, tapi udah nggak ada penghayatannya lagi. Semua irama cepet, kenceng, volumenya kenceng, keras, cepat. Itu nyanyi semua satu genre lah pokoknya ya. Semua nyanyian apapun, bosen tuh orang. Nggak, kunci juga macam-macam tuh Pak Pras ya. Di GKI kunci paling kalau nggak mayor minor, nggak ada yang lain, monoton. Padahal musik gereja tuh kan banyak kuncinya, macam-macam. Bisa re, mi, sol, la, do. Ya. Kita cuma do dan la, nggak. Dan cepat, dan mesin sesuai ketukan. Ya. Kira-kira begitu. Dan ada orang yang menonton, ada orang nyanyi sini keras, udah teatrikal. Di beberapa jemaat saya lihat ada tarian rame di sini ya, blok. Tapi jemaatnya begitu semua. Nyanyi. Entertain.
Jadi pusat liturginya di sini. Liturgi ramai tergantung petugas, bukan karena jemaat. Udah nggak simbolis. Nggak simbolis. Ada yang ekstrim. Ini beda dengan teologi misalnya JPCC. JPCC teologinya beda. Ibadah itu pusatnya di sini, di panggung. Yang paling menguasai panggung siapa? Saya. Pemimpin. Bahkan pemusik aja nggak tahu kapan nyanyian berhenti. Tergantung saya. WL. Nanti ada kodenya dari saya. Masuk 2 lagi, masuk ada kodenya. Ini tahu enggak? Jangankan ini. Pemusik aja nggak tahu kok. Tergantung saya. Kalau di GKI teologi ibadahnya pusat ibadah di mana? Jemaat. Di sini. Jemaat tahu bacaan hari ini? Tahu. Minggu lalu udah tahu bacaan hari ini. Udah tahu nyanyian hari ini. Subjek. Jadi subjek. Ya. Makanya dalam kebaktian yang harus aktif adalah jemaat. Itu bedanya. Itu tergambar di dalam ruang ibadah. Makanya ruang ibadahnya di sini terang. Kalau di GKI ininya terang. Atau samalah terangnya dengan sini. Jadi beberapa jemaat yang teatrikal ini gelap. Ininya terang. Di sini dibuat bangku nyaman supaya bisa tidur loh. Bener karena kamu subjek kok. Jemaat itu penggembira untuk saya, petugas. Kamu cuma penggembira saya doang, pendukung. Jadi kayak orang nonton konser, pendukung. Ya saya nggak menyalahkan, hanya saya lihat bedanya itu. GKI jangan meniru yang seperti itu karena teologinya beda. Ya jadi itu soal-soal begitu Pak. Jadi memang agak saya enak sih ditonton ya. Baca Alkitab, dia muter-muter gitu ya. Bacanya begitu. Bagus gitu dilihat. Bagus. Teatrikal tuh selalu bagus dilihat. Tetapi nggak punya cerita apa-apa. Oh ceritanya kan ada di Alkitab. Iya tetapi simbol itu, nah seperti yang tadi proklamasi. Ya, simbol itu bukan membawa kejadian dulu ke sini. Tetapi menyampaikan narasi dulu ke zaman sekarang. Dan kita juga hadir di zaman dulu. Zaman dulu seperti sekarang enggak. Waktu 17 Agustus ada nyanyi Indonesia Raya, enggak ada. Sekarang baru ada. Jadi beda. Apakah di proklamasi? Enggak. Di Istana Negara beda tempatnya. Udah berbeda. Tapi narasinya kita bawa. Nah kalau baca Alkitab zaman dulu kan juga begitu. Nehemia juga membaca begitu. Esra atau Nehemia membaca begitu, lupa ya saya. Juga baca begitu. Iya tapi yang ingin disampaikan bukan mengulang cerita dulu. Bukan mengcopy paste cerita dulu ke sekarang. Kalau copy paste kan baptisan juga harusnya di sungai Yordan. Dan umur 30. Jangan kurang, jangan lebih. Ya kalau mau, tapi kan makanya yang dibawa adalah narasinya. Kira-kira gitu. Ya, oh ya, terima kasih. Ya, mungkin meneruskan tadi Pak yang ditanyakan sebelumnya berkaitan dengan teatrikal tadi gitu ya Pak ya, bahwa mungkin sebagian memahaminya adalah seperti ini. Ketika Alkitab yang di mimbar itu dibawa begitu ya, artinya kan Alkitab itu tidak hanya sebagai tanda aja bahwa di depan ada Alkitab, tapi Alkitab itu digunakan untuk membaca. Sehingga dibaca gitu. Jadi bukan lagi pendeta menggunakan Alkitabnya sendiri yang di mimbar gitu kan. Nah, proses itu yang terjadi ketika Alkitab itu dibawa lalu dibacakan di tengah umat dan umat pun
merespon dengan berdiri kalau saya tidak salah di peterongan gitu. Mungkin itu ingin menyampaikan berkaitan dengan pembacaan khotbah di bukit ketika Yesus berada di tengah-tengah umat gitu kan. Lalu umat pun akhirnya menjadi ya kristosentris gitu ya, melihat bahwa oh ya ini representasi dari ingin menunjukkan simbol-simbol bahwa Tuhan sedang jadi seolah-olah umat itu ditarik ke masa lalu ketika peristiwa itu mungkin sih Pak, tapi apakah boleh penjelasannya Pak terkait itu gitu? Ya ada sih mungkin, makanya bukan mengulang gitu ya, seperti Yesus ada di atas bukit gitu ya, bukan mengulang itu, tapi narasinya bahwa ketika Alkitab dibacakan kita mendengarkan, mengalami melalui tuturan itu. Kira-kira gitu. Kalau saya tonton sih, saya belum pernah ngalamin, tapi saya nonton di YouTube-nya. Cara bacanya juga bukan seperti orang menarasikan, tapi memang seperti orang bermain drama gitu kan. Bacanya lambat, agak beda lah gitu ya. Ya walaupun di sini juga ada permainan juga kan, bacanya juga enggak, tapi beda dengan ini, memang lebih menonjolkan teatrikalnya. Iya. Ya Pak David. Masih Pak. Bagaimana sikap pendeta kalau memberkati terakhir Pak? Ada yang begini, ada yang begini. Terus jemaat bagaimana? Ada yang tangannya begini, ada yang diam aja. Sebaiknya gimana Pak itu pemberkatan itu Pak? Baik pendeta maupun jemaatnya, sikap berdirinya gitu. Terima kasih. Kalau di GKI sikap jemaat nggak diatur ya. Jadi yang penting penghayatan pribadi dan tidak mengganggu, itu aja. Elok dilihat. Ya orang boleh begini, oke, dalam pengertian mendapat berkat, terima berkat, menyambut berkat. Begini juga nggak apa-apa, ya. Ya, kira-kira gitu. Pendeta, ada yang begini, ada yang begini. Sama-sama betul. Sama-sama betul. Ya, begini baik, ya. Yang penting narasinya bukan penahbisan, bukan peneguhan, sehingga yang menyampaikan berkat harus yang mengangkat tangan harus cuman pendeta. Narasinya itu. Kan sekarang yang terjadi gitu, yang mengangkat tangan hanya pendeta, yang bukan nggak boleh, yang belum ditahbis. Padahal ini bukan penahbisan loh. Berkat bukan sakramen. Yang bukan pendeta bisa ngangkat tangan. Tapi di GKI mana berani kayak gituan. Padahal itu bukan sakramen. Bisa. Seperti taruh abu, kan bukan sakramen itu. Jadi saya bilang begitu, tapi nanti ikutin PMJ aja lah Pak. Ini dulu Pak. Oh ini loh, oke Pak. Pak, jadi kalau segala sesuatu yang sifatnya teatrikal tadi itu ya Pak ya, yang sehingga menjadi tinggal tanda, sebenarnya pandangan GKI gimana sih Pak? Perlu nggak sih kayak misalnya gitu ya, di altar atau di mimbar kita taruh hal-hal yang sifatnya teatrikal? GKI sendiri gimana? Teatrikal itu apa? Yang contohnya ya misalnya Alkitabnya ditaruh terbuka atau mungkin taruh pajangan lain mungkin. Oh, iya. Ya, itu gimana? Kalau Alkitab taruh terbuka mungkin seperti ini aja ya, seperti pajangan. Enggak teatrikal tuh wah gitu ya. Maksudnya wah heboh. Tapi itu pajangan jadi dia tidak punya arti. Enggak apa-apa tapi membebani kira-kira gitu. Kalau terlalu kalau saya taruh apa namanya banner ya. Sekarang bannernya merah karena semuanya merah, saya taruh banner merah. Itu dekorasi ya, pajangan. Itu nggak apa-apa karena orang nggak memperlakukan banner toh sebagai simbol. Tapi kalau Alkitab kan
dia punya posisi simbol gitu. Dia nilainya tuh tinggi. Nilainya tinggi lalu sekarang ditaruh sebagai pajangan. Jomplang gitu maksudnya. Maksudnya jomplang. Seperti salib lah. Kalau salib kita taruh di tempat yang lain, jomplang sekali. Narasinya tinggi lalu jadi rendah sekali. Kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Kadang kita kan suka antara simbol dengan dekorasi. Gitu. Misalnya ya contohnya. Misalnya lagi bulan budaya Betawi, terus kita pajang ondel-ondel gitu. Terus dekor bunga, terus kita kasih manggis, buah, apel, jeruk di depan gitu. Nah itu kan kadang hal kecil tapi bisa jadi crunchy gitu. Nah kalau saya main-main begitu, nah ini apapun bisa menjadi kuat kalau dikasih narasi. Jadi taruh buah-buahan, bunga-bunga di depan, berikan narasinya. Itu narasi apa? Oh sekarang panen, Pentakosta. Tapi jangan ditaruh gitu. Bawalah di awal kebaktian, ada yang membawa. Petani-petani membawa misalnya. Tambah narasi itu jadi cukup. Orang menari-nari ya. Ulang tahun Jakarta, orang nari ondel-ondel, orang nari-nari payung waktu Imlek. Kalau dia tampil tarian begitu nggak punya arti. Tapi berikan taruh di satu unsur sehingga dia punya arti narasi. Misalnya pada waktu nyanyian pembuka, dia menjadi beda, orang nggak akan pusing ini ondel-ondel atau bukan. Tapi kalau dia berdiri sendiri, orang nari berdiri sendiri nggak ada unsur apapun, orang jadi ribut. Jadi karena bukan simbol, jemaat tuh tahu ribut karena nggak punya arti. Coba pada waktu persembahan ada tarian ondel-ondel. Ini tarian ondel-ondel mempersembahkan sesuatu. Misalnya ya bisa bukan ondel-ondel, bisa tarian yang lain. Tapi orang lihat tarian ini adalah tarian persembahan. Berhenti. Ya, orang berhenti. Tarian ini adalah tarian pengutusan. Ketika pengutusan kita selesai kebaktian sambil tari ondel-ondel di tengah gitu. Orang tahu tari tadi kenapa ondel-ondel? Itu kan ondel-ondel yang menggambarkan tentang orang berangkat misalnya. Jadi kasih narasi. Bentar. Pokok segala hal yang tidak ada narasinya jadi rame karena jadi pajangan. Siapa Pak? Saya terima kasih Pak. Saya izin menanyakan sedikit tentang mungkin saya sering lihat ya Pak ya, tanda atau simbol untuk pengusiran roh jahat. Saya cuma ya mungkin sering lihat di televisi atau gimana ya Pak ya, tentang mungkin dari agama Katolik ataupun dari agama yang lain yang tentang tanda atau simbol di pengusiran roh jahat. Mungkin apa memang ada dari GKI yang seperti itu ataupun ada orang-orang yang punya karunia seperti itu. Nah, itu termasuk narasi atau dari apa ya, kemampuan dari roh jahat itu menafsirkan itu gimana ya Pak ya. Kemudian untuk bahasa roh Pak, itu untuk bahasa roh itu memang kan ada orang-orang yang punya karunia. Tapi misalkan orang yang tidak mengerti itu perlu pengertiannya sendiri atau enggak. Misalkan orang yang berbahasa roh itu dia ada orang yang menafsirkan lain gitu Pak. Itu termasuk apa ya Pak, narasi dan simbol gitu enggak ya Pak untuk ini? Terima kasih Pak. Kalau narasi biasanya kalau kita ya liturgi, narasi ada cerita Alkitabnya ya kemudian dinarasikan ulang. Kira-kira gitu Pak. Kalau yang tadi bilang ngusir-ngusir setan lebih kemari saya kira. Karena ayat-ayat Alkitab bukan untuk ngusir setan, bukan untuk nyembuhin orang sakit. Iya. Termasuk salib juga semuanya. Nggak pernah dipakai untuk
punya kekuatan sendiri. Ya. Ada, tapi terjadi berhala. Terjadi berhala. Dulu ada yang disebut dengan relikui ya. Ini sejarah kita nih gereja. Relikui itu benda-benda peninggalan yang dianggap milik orang kudus. Entah cincinnya, pedangnya, atau bagian dari tubuhnya, tulangnya. Lalu itu, atau kuburannya. Lalu kalau itu ditaruh di sini, lalu di atasnya saya taruh meja, udah jadi altar. Makanya altar itu bangunan pertama sebuah gereja. Bangunan pertama sebuah gereja. Lalu kemudian dibangunlah ruang tertutup. Tadinya ruangannya nggak tertutup, tapi dari gereja, dari altar itu, meja itu dibangun ruang tertutup yang kita sebut dengan gereja, domus. Ya, domus eklesia, rumah gereja di situ. Lalu apa nama gereja itu? Namanya sesuai dengan relikui yang ada di bawah altar itu. Makanya ada nama gereja Santo Petrus di Vatikan, karena di bawah itu ada kuburan Petrus. Santo Yakobus karena di situ ada peninggalan Santo Yakobus. Namanya sesuai nama altar. Tapi lambat laun gereja lebih banyak daripada relikui. Tapi saya juga mau pakai nama Yakobus di gereja yang di belahan bumi yang lain. Bagaimana ya? Oke, nama Yakobusnya saya pakai, lalu gereja itu saya tahbiskan ulang tahunnya, pendirian penahbisannya pada hari peringatan kematian Yakobus. Baik, kalau lihat gereja-gereja yang namanya itu ulang tahunnya penahbisannya kapan? Sama dengan hari peringatan orang itu. Ya, maka nama itu punya simbol. Gereja Katedral Jakarta misalnya saya ingat, itu namanya Gereja Maria Naik ke Sorga. Karena ada hari raya Maria Naik ke Sorga 15 Agustus. Ya, jadi dia namanya di situ. Ya, ada gereja Anglikan di Tugu Tani namanya All Saints Day. Hari peringatan semua orang kudus. Pak, di Indonesia kan begitu. Karena gereja itu ulang tahun penahbisannya pada tanggal 1 November. Hari All Saints Day. All Saints Day 1 November. Besokannya All Souls Day. Hari semua orang meninggal. Peringatan semua orang meninggal. Makanya waktu pandemi kemarin kita nggak kebaktian, tapi banyak yang meninggal jemaat kita. Saya usulkan kepada beberapa jemaat, nanti ketika kita punya kebaktian fisik ketemu, kita buat hari peringatan pada tanggal 2 November. Peringatan untuk pemulihan orang yang terluka. Waktu pandemi kan terluka, meninggal nggak ada yang datang, nggak ada yang mendoakan. Jemaat juga yang nggak meninggal, tapi mau datang ke kerabatnya kan nggak bisa juga, kan terluka juga, punya utang. Dibuat hari peringatan itu di gereja, dibuat ada altar-altar, ini si A, si B ada fotonya, bareng orang peringati. Misalnya begitu. Pada tanggal 2 November, semua gereja seluruh dunia merayakan 1 dan 2 November. Di Jerman, Wittenberg, jemaat berkumpul tanggal 1 November. Malam sebelum 1 November. Di lapangan, kan tadi saya bilang depan gereja tuh ada atrium. Ya, jemaat kumpul di situ. Jemaat kumpul tanggal 31 Oktober. Sore-sore. Mau kebaktian 1 November. Karena peringatan untuk hari raya besok, kumpulnya malam sebelumnya. Ramenya sebelumnya. Seperti kita merayakan 1 Januari. Jadi orang sudah kumpul. Nah, ketika orang kumpul itulah ada imam muda namanya Martin Luther. Dia pengaruhi jemaat, dia tempel dalil-dalil itu, 90 dalil. Jadi jemaat ini kumpul untuk merayakan All Saints Day pada tanggal 31 Oktober. Itulah sebabnya 31 Oktober menjadi hari reformasi, peringatan Luther nempel itu. Gitu, Pak. Jadi itu nama-nama itu.
Ya. Jadi nama gereja itu punya simbol tertentu. Saya pernah membawakan, orang bertanya kepada saya, Pak, untuk apa sih ngomongin simbol? Mati juga tetap masuk surga, saya nggak perhatikan simbol. Oke lah, betul kamu nggak percaya nggak berpegang pada simbol. Hati-hati, nama itu simbol. Apa saya sebut nama gereja ini kalau nggak ada namanya? Kita tadi kumpul di gereja yang di Taman Permata, itu apa itu yang ada salibnya di depan itu? Terus ada orang tuh bapak yang pakai masker hijau, pakai baju batik itu nanya saya gitu, nggak pakai nama, ribet, pakai simbol, pakai nama itu simbol. Hati-hati, orang mau pakai nama puri itu kan nggak sembarangan. Makanya tadi saya waktu ngomong-ngomong di sini, ini bukan puri wilayahnya, GKI kan wilayah jalan. Saya bilang ya pakai nama puri juga nggak apa-apa, nama gerejanya ya di puri, artinya rumah, ya rumah Allah. Wah, menarik. Puri itu sama pesanggerahan sama gak? Ya Pak, beda ya. Okay. Ya, makasih Pak Rasid. Nama saya Bagus, saya dari Komisi Anak GKI Puri. Ada yang mau saya tanyakan ini Pak. Di catatan Bapak itu tadi saya dengar bahwa simbol itu jangan dikecilkan karena merupakan tata laksana ibadah kita. Nah ini kita kebetulan lagi di ruangan ini Pak. Ruangan ini ruangan kebaktian remaja Pak kalau di hari Minggu. Kalau ngeliat dari ruangan ini Pak, simbol salib ada, simbol altar atau panggung ada, simbol lilin ada, kan nggak ada simbol roti dan juga anggur Pak. Nah, saya mau tanya adalah pandangan Pak Rasid mengenai kondisi begini, apakah ya ini tetap ruangan kebaktian dan ruangan ibadah walaupun tidak ada simbol roti dan anggur? Kalau iya, maka ada hal khusus apa yang menjadikan itu sebagai bisa jadi iya? Karena selain ruangan remaja ini juga ada ruangan yang lain Pak, ruang para remaja pun juga tidak ada beberapa simbol tadi, ruang komisi anak nggak ada bahkan simbol-simbol tadi. Mohon di penjelasannya Pak Rasid. Ya, terima kasih. Terima kasih. Cuman diksinya Pak Agus bukan simbol roti, bukan simbol salib. Ini kan betul-betul salib ya. Ya mungkin patung salib, tapi patung salib ini menyimbolkan betul-betul roti kan. Jadi roti ini menyimbolkan, bukan simbol roti. Ya jadi itu sering juga kita simbol lilin. Ini lilin atau bukan sih? Kalau simbol lilin, ya bukan lilin kan, ya menyimbolkan lilin. Jadi lilin menyimbolkan misalnya tiang api atau cahaya. Kan bagus kalau hari Minggu, hari pertama lilin masuk. Ya, hari pertama Allah menciptakan apa? Hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Hari Minggu hari pertama Kristus bangkit, cahaya muncul. Bagus ya, Allah menciptakan terang sebelum menciptakan matahari. Itu cerita Alkitab cantik-cantik loh. Jadi dari mana terjadinya kebaktian? Tadi saya belum sebut simbol yang paling penting dalam ibadah. Apa? Terjadinya ibadah selain karena peristiwa Kristus adalah karena ini. Apa? Ya bentuknya material, kelihatan. Kebaktian itu terjadi karena peristiwa Kristus. Yang kedua karena ini, tanpa ini nggak jadi. Terjadinya liturgi karena ini. Apalagi orang Protestan. Nggak ada ini nggak jadi kebaktian. Jangan susah-susah, sederhana. Jemaat. Jemaat itu simbol. Simbol apa? Menyimbolkan apa? Menyimbolkan umat Allah dari perjanjian lama. Makanya ketika perjanjian lama dibacakan, kita ada dengan di waktu peristiwa itu. Perjanjian baru dibacakan, kita menjadi jemaat mula-mula. Jadi ada, ya. Jadi ini jemaat.
Apa yang membatasi? Ruang. Ruang itu bisa ruang imajinasi, ya, imajiner ya. Bisa ruang kelihatan fisik. Yang pertama-tama sebelum ada ruang fisik adalah ruang imajiner. Ya, khotbah di bukit. Apa sih batasannya? Nggak ada batasannya, tapi orang membatasi itu. Ya, orang membatasi itu. Jadi ini ruang kebaktian bukan? Kalau dipakai sebagai kebaktian, dia menjadi ruang kebaktian, Pak. Sekalipun tanpa ini, tanpa yang lain-lain, tanpa mimbar, dia tetap ruang kebaktian. Tanpa mimbar. Ya tentu kalau kita bisa bikin mimbar, ya sediakan mimbar. Berarti dalam situasi darurat, yang membuat kebaktian itu terjadi karena perkumpulan jemaat. Ini cantik ya cerita dari Alkitab tuh, ceritanya si siapa itu, si Daud kan waktu mau bikin bait Allah. Yang mau bikin bait Allah, Tuhan seneng nggak? Nggak seneng. Kenapa kamu bikin bait Allah? Kenapa Tuhan nggak seneng? Apa? Oke, enggak. Tapi keberadaan Tuhan ditandai dengan bukan bangunan, bukan bait Allah. Aku hadir di mana umatku berada. Itu kan disebut oleh Tuhan, sampaikan oleh Nathan yang nyampaikan kepada Daud kan. Kamu sekarang mau mengurung aku dalam bait Allah. Ya, sangkar emas. Bait Allah itu sangkar emas. Emas semua di situ tapi nggak boleh keluar kemana-mana. Tuhan itu kan rese, bagi Daud itu rese. Ya rese. Yahweh itu rese. Ikut campur urusan Daud. Daud ngintipin orang mandi, dia ikut campur. Iya, benar Tuhan. Makanya udah kamu saya kurung dalam bait Allah. Semuanya saya kasih, persembahan semua, tapi nggak usah kemana-mana, diem aja. Makanya Tuhan nggak mau. Nah aku dari dulu itu hadir dimanapun umatku berada. Jadi bergerak. Jadi yang ciptakan itu Pak Bagus, kira-kira gitu ya. Iya, sekalian sambung ya, tetanggaan. Yang saya kemukakan berikut ini mungkin agak melebar Pak ya, tapi tetap ada hubungannya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang lektor ya, yang membaca Alkitab. Ya. Ya, saya ikuti memang di sini ada perubahan. Nah, yang saya perhatikan, yang membacakan Alkitab itu, maaf kata ini, apakah memang dilatih atau memang disiapkan oleh GKI? Terus terang Pak, itu mirip sekali dengan saudara-saudara kita di masjid. Agak mirip. Ada yang mirip sekali. Nah, saya berpikir begini Pak. Kalau kita internal, itu kayaknya kita perlu sedikit apakah lebih tegas. Kita kontekstual ini dalam arti karena saya memang banyak berkecimpung di bidang Islamologi ya. Jadi saya berpikir agak luas. Nah kalau yang di luar dengar mungkin itu seperti ada kontekstualnya nyambung. Tapi kalau kita ke dalam dengar itu sepertinya suasana di luar itu kita bawa masuk ke gereja. Miripnya sepintas di mana, Pak? lalu. Miripnya di mana Pak? Miripnya. Itu cara ucapannya. Oh ya. Ya jadi ada saya pernah dengar loh. Oke. Jadi misalnya dibilang kasihilah Tuhan Allahmu. Mirip sekali. Ya. Nah saya nggak tahu, makanya saya bilang apakah memang dilatih sedemikian rupa atau terpengaruh. Nah kalau ini terjadi saya pikir kita perlu perbaiki. Bahaya ya. Ya bahaya. Oke. Ya ada positifnya dan negatifnya. Oke. Ya terus saya pikir kenapa kita kan GKI ini identik dengan Chinese ya. Kenapa tidak diubah pas sekali-sekali itu seperti orang Cina baca berita yang sedikit yaitu
Aksen-aksennya itu apa namanya? Bahasa Mandarin. Oh iya oke. Ya itu. Ya, Ya itu kasih lebih pendeta apa nggak ada yang bisa. Nah, maaf Pak. Ya, itu misalnya. Oke. Jadi sekali lagi saya bukan mengoreksi atau menyalahkan. Oke. Hanya saya melihat memang ada sisi positif dan negatifnya. Ya. Hanya yang seperti Bapak katakan disiapkan itu bertahun-tahun itu, apakah memang GKI lekturnya itu disiapkan sedemikian? Oke. Nah kalau sedemikian itu yang saya sebutkan makin mendekati Udah ngerti, suasana masjid Udah itu. nangkep saya, Pak. Nah itu, makasih Pak. Kita lihat yang positifnya aja ya. Kita baca Lukas 4 coba. Kita mau tahu Lukas 4 itu kayak apa sih? Lukas 4 yang ya nggak apa-apa. Bukan kebaktian kalau pimpin jadi lektor jangan pakai handphone. Ya, kalau di sini nggak apa-apa. Lukas 4 yang itu yang tolong bacakan yang Yesus baca Alkitab di mana ya cariin dah ayatnya. Ya tolongin. Tolong bacakan pada hari Sabat seperti biasa. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Pelan-pelan. Dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Memberikan kembali kepada pejabat. Emang dia tadi dapat Alkitabnya? Ada, diberikan. Kan diberikan kepadanya. Iya kan, ada. Artinya ada orang yang memberikan. Lalu setelah selesai membaca, kitabnya itu dikembalikan lagi, digulung. Di zaman itu digulung. Golongan itu diberikan lagi kepada pejabat. Siapa itu pejabat itu? Bukan petugas. Tapi kalau sekarang disebutnya mungkin itu ya apa? Mungkin setara koster. Koster itu kepala rumah ibadah. Jadi kepala rumah ibadah. Koster itu bukan yang bersihin genteng, tapi kepala rumah ibadah. Kustos itu penjaga artinya. Jadi dia ahli liturgi, dikembalikan. Kalau orang mau baca Alkitab dikasih, lalu kembalikan lagi, dia nyimpen lagi. Jadi hanya tangan dia yang boleh masuk ke ruang penyimpanan gulungan kitab-kitab. Lalu Pak, terusin Pak. Yang lain boleh terusin. Ya, terusin aja. Aja lagi Pak. Bukan hanya bacanya terusin. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat lalu duduk. Kepada pejabat lalu duduk. Duduk di mana? Perhatikan, jangan buru-buru. Itu duduk di mana dia? Baca terus. Oke. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi duduk di mana? Di depan. Duduk di mata semua orang bisa lihat dia. Di mana itu? Paling banter, paling sederhana ya di sini ya, di depan. Lalu ngapain duduk di situ? Lalu ia memulai mengajar mereka. Mulai mengajar, bahasa sekarang khotbah. Khotbah duduk. Yesus khotbah duduk di sinagoge. Di mana kita jumpai orang khotbah duduk? Ketutupan mimbar. Di masjid. Di masjid. Sekarang nggak semua masjid, tapi beberapa masjid
Ada bangkunya duduk di sini ya. Kecil itu bangku, cuman untuk orang itu masuk. Saya pernah masuk ke masjid sebelah rumah sakit Raden Saleh, Cikini. Itu ada masjid tua tuh, bangku. Jadi Yesus meniru masjid atau masjid meniru Yesus? Ya. Jadi yang ingin saya katakan Pak, untuk ibadah jangan terlalu anti Islam. Banyak yang mirip Islam. Makin ke sana, tarik terus makin banyak. Kiblat itu dari mana? Di Kristen ada kiblat? Enggak. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Karena di Yerusalem ada Bait Allah. Bait Allah punya kiblat? Tidak ada. Untung Bait Allah tidak punya kiblat. Kita baca Yesaya 47 ayat 1. Tolong, salah seorang. Ya, yang namanya Yeskiel. Baca kitabnya sendiri. Baca yang ditulisnya sendiri. Oke. Pasti kalau nggak disebut ayat pasti satu. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian. Ya. Jadi ada kiblat bait suci. Pertanyaannya, adakah kiblat di bait suci? Oke, kita baca lagi Yeskiel 47 ayat 1. Ya. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Ya. Jadi ada kiblat, bait suci punya kiblat. Ada kiblatnya ke timur. Jadi kiblat itu sudah dikenal dalam tradisi lama di Israel. Karena di timur ada matahari terbit. Sunrise. Sunrise itu adalah Christ is risen. Christ rise. Tuhan bangkit. Makanya kita beribadah pada hari Minggu adalah hari pertama hari Sun. Hari Sun. Sondag. Surya. Maka gereja yang paling Kristen itu adalah gereja Surya Utama. Iya. Percaya saja. Percaya. Simbol. Yang lain bukan gereja. Jadi ada gereja yang berkiblat. Ada gak gereja pakai kiblat? Karena kita orang Protestan gak biasa dengan simbol. Tapi kalau ke gereja Katolik, banyak yang tahu kiblat. Katedral Jakarta menghadap ke timur. Jemaatnya yang menghadap timur. Jadi bukan pintunya tapi ininya. Kalau berdoa,
Jemaatnya berdoa, ibadah menghadap ke timur. Itu banyak gereja menghadap, Romo Mangun gereja-gereja yang menghadap timur. Jadi yang ngerti itu timur. Karena surya, hari Tuhan. Ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, berhubung waktu sudah sangat mendesak. Oh, sebentar Pak David. Gitu Pak ya, Pak. Kira-kira Pak. Jadi memang ada yang banyak yang sama, tapi pembacaan Alkitab setahu saya nggak sama dengan Islam. Setahu saya sangat berbeda. Walaupun saya ingin beberapa metode di Islam dipakai juga di dalam gereja, dalam arti yang membaca kitab suci harus terlatih. Itunya kan kita harus ambil Pak, nggak sembarangan gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Nanya lagi Pak. Dalam ibadah kan yang penting kan firman Tuhan Pak. Liturgi, lagu itu menunjang ke sana. Nah boleh nggak kita, kadang-kadang kita suka mengsakralkan liturgi dan lagu, musik NKB dan segala macam. Boleh nggak kita improvisasi untuk memakai tempat lagu-lagu lain misalnya. Minimal di kebaktian pemuda misalnya. Atau dalam persekutuan. KW pemuda dan segala macam. Jadi ada improvisasi Pak, enggak. Kalau persekutuan bukan kebaktian Pak ya, jadi enggak diatur kan. Nyanyi persekutuan pakai lagu ondel-ondel juga boleh. Kalau kumpul ya kumpul kan main-main, gitar-gitaran di mana. Tapi kalau kebaktian itu betul Pak, dasarnya Alkitab yang dibaca hari ini. Jadi dari bacaan itu kemudian muncul khotbah. Pengkhotbah patuh tunduk pada bacaan hari ini. Nyanyian dibuat berdasarkan bacaan hari ini. Tema-tema dibuat muncul berdasarkan bacaan hari ini. Jadi nomor satu adalah bacaan. Karena bacaan yang menarasikan Kristus itu. Ya, perbuatan Allah. Jadi itu betul. Walaupun kita sering meleset. Tema-tema sering meleset dari bacaan. Sering meleset. Saya pernah beberapa kali mengalami itu. Saya pernah khotbah dikasih tema kita boleh khawatir asal percaya. Bacaannya Yesus bilang jangan kamu khawatir. Pernah GKI pernah punya tema seperti itu. Yesus itu bilang kamu jangan khawatir, tapi temanya saya masih ingat sampai sekarang. Kamu boleh khawatir asal percaya. Saya bilang saya mau khotbah tetap aja nggak boleh khawatir kok. Yesus bilang nggak boleh khawatir. Majelis saya protes dalam doa juga gitu. Ya, tapi Yesus saya lebih takut sama Yesus daripada sama majelis. Jadi, semuanya betul Pak. Nah soal nyanyian itu berkembang sangat pesat Pak, cepat sekali perkembangannya. Dan GKI itu ada 230 jemaat tersebar. 230 jemaat dengan pola pikir dan penyelenggara atau komisi ibadah yang beragam. Ada yang punya kemampuan besar, ada yang punya kemampuan tidak begitu besar karena akses cari buku, cari sumber-sumber itu susah. Jadi nyanyian sebetulnya bukan diukur, kan diukurnya berdasarkan bacaan. Yang diukur apanya? Nyanyiannya, bukan buku nyanyiannya. Tapi ngomong berdasarkan nyanyian itu susah Pak. Makanya dilemanya apa? Yang paling mudah untuk berlaku 240 jemaat sekarang ya adalah tetapkan aja judul buku. Bukunya KJ NKB paling mudah. Nyanyian diambil dari buku-buku ini pasti nyambung. Walaupun nyanyiannya sering gak nyambung dengan tema, dengan bacaan, tapi paling gak nyanyiannya gak kemana-mana. Ketimbang orang dibebaskan ambil nyanyian dari mana aja. Pendeta kalau dia minta pendapat pendeta, tanyain pendeta nyanyian ini bisa gak dengan tema kita hari ini. Itu bayangin ngurusin kayak gituan panjang Pak. Kalau minta pendeta, seringkali komisi kan langsung masukin nyanyian aja. Pendetanya nggak tahu tiba-tiba nyanyi kayak beginian, yang lain-lain. Kalau nyambung, kalau nggak nyambung gitu. Nah waktu saya dulu di Tangerang, di Perumnas Tangerang, yang bikin nyanyian tuh saya sendiri, yang nyusun nyanyian.
Jadi saya langsung seleksi, ya saya nggak terikat pada KJNKB. Saya pakai kira-kira mungkin 13 buku nyanyian ya. 13. Jadi saya pakai buku-buku mana aja saya tahu ya ini sesuai dengan bacaan begitu. Tapi jangan lakukan itu di jemaat Bapak Ibu. Ya karena komisi ibadah nggak konsultasi kepada pendeta. Gitu. Ntar nyelonong nyanyian yang kita nggak tapi lebih aneh, binatang kingkong kakinya jadi aneh-aneh begitu. Bayangkan kalau tiba-tiba nyanyian gitu muncul kebaktian. Iya. Untuk mengatur. Masih nyambung sedikit yang tadi Pak, kalau tadi yang mengenai simbol di dalam suatu ruang kebaktian, apakah bila suatu kondisi ada kondisional, apakah membolehkan simbol-simbol tersebut itu dilakukan pergeseran, misalnya representasi simbol roti dan anggur itu adalah cawan maupun ada anggurnya, tapi tempat roti maupun ada rotinya itu digeser-geser. Apakah memang harus tetap di suatu tempat tertentu? Kan dari sini Pak, ada postur. Tempat itu kan postur. Kenapa roti ditaruh? Kenapa tempat roti ditaruh di situ? Roti taruh di mana? Di altar ya, di meja perjamuan. Di meja karena perayaan perjamuan di situ. Kenapa ada roti di meja? Karena sekarang kita akan bikin perjamuan. Kalau sekarang kita nggak bikin perjamuan, perlu roti nggak? Nggak perlu sebetulnya. Yang nggak perlu roti, bahkan ada beberapa Protestan yang begitu kaku ya, bagi saya itu sangat ekstrim. Kalau tidak ada perjamuan, tidak perlu ada meja perjamuan. Jadi begitu ada meja, ini artinya ada perjamuan, ada roti, gitu. Tapi itu ekstrimnya, kita ada meja karena kita ada persembahan, ya ada persembahan, kan persembahan di meja juga. Jadi roti ya kalau tidak jadi seperti Alkitab dipajang di depan itu. Kalau dia nggak dibaca, dia jadi pajangan. Roti kalau nggak dimakan, jadi pajangan juga. Jadi kira-kira ini. Oke. Alat musik kalau nggak dipakai juga. Iya banyak GKI taruh alat musik. Iya. Baik, ya, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Pendeta Rashid Rahman. Berhubung waktu sudah mendesak, jadi kita memang harus mengakhiri dulu pembinaan kita pada hari ini. Cuman biarlah kiranya apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Rashid bisa memberikan pengertian yang lebih bagi kita semua mengenai makna dan implikasi bagi simbol-simbol di dalam ibadah dan juga di ruang ibadah. Selanjutnya doa penutup, dan saya hendak minta Pak Pendeta Cipto untuk membawakan doa penutup. Saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau boleh menghadirkan rekan Rashid Rahman untuk menolong kami di dalam memahami simbol-simbol dalam ibadah, tanda-tanda yang boleh kami syukuri pada saat kami ikut di dalam perjalanan kami merayakan ibadah dalam tiap minggunya. Banyak hal yang membuka pikiran kami, banyak hal yang mengkonfirmasi panggilan kami. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kami keyakinan bahwa ketika kami dipanggil untuk merayakan Tuhan dalam setiap perjumpaan kami di dalam ibadah, maka kami boleh menjalankan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami sangat menikmati percakapan yang dialogis ini. Kami sangat menikmati pembinaan yang sangat inspiratif ini. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati Pak Rashid di dalam kesehariannya, baik sebagai pribadi, sebagai pendeta emeritus maupun sebagai pengajar di STFT Jakarta. Berkati istri, anak dan menantunya, berkati juga jemaat tempat basis pelayanannya.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir di dalam kesempatan ini. Biarlah ketika kami pulang ke tempat kami, ke gereja kami, maka kami tularkan energi positif ini untuk menjadi berkat di dalam kehidupan beribadah kami. Sebentar kami akan undur, kami akan kembali ke aktivitas kami. Biarlah berkat Tuhan mengiringi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.